Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Ana Agung Sagung Adelia Pelita Wijaya dengan NIM 24095111072. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah kasus penyakit kulit pada kucing, yaitu dermatofitosis, meliputi diagnosis, penanganan, serta upaya pencegahannya. Baik, dermatofitosis. Dermatofitosis adalah penyakit infeksi jamur superficial yang menyerang jaringan berkeratin seperti kulit, rambut, dan juga kuku. Pada kucing, agen penyebab yang paling sering ditemukan adalah seperti Microsporum canis, meskipun spesies lain seperti Microsporum gibsum dan Trichopiton mentagrophytes juga dapat ditemukan. Jamur dermatofita memiliki kemampuan menghasilkan enzim keratinase yang memungkinkan jamur menembus dan berkembang pada jaringan berkeratin. Penyakit ini sering ditemukan pada anak kucing liar atau kucing dengan sistem imun rendah serta lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Selanjutnya adalah infeksi dermatofitosis dimulai ketika spora jamur menempel pada permukaan kulit atau rambut kucing. Spora kemudian berkecambah dan menghasilkan hifa yang menembus jaringan berkeratin. Jamur menggunakan keratin sebagai sumber nutrisi sehingga menyebabkan kerusakan rambut yang tampak sebagai alopecia atau kebotakan lokal. Peradangan yang biasa terjadi bersifat ringan sehingga pada banyak kasus tidak selalu disertai dengan rasa gatal yang berat, terutama pada kucing. Agen penyebab yang paling umum adalah Microsporum canis. Selain itu, jamur lain yang juga dapat menyebabkan infeksi yaitu Trichopiton mentagrophytes dan Microsporum gibsum. Jamur-jamur ini memiliki kemampuan menghasilkan enzim keratinase, yaitu enzim yang memungkinkan jamur bertahan pada jaringan berkeratin seperti kulit, serta menembus dan merusak batang rambut. Selanjutnya adalah faktor resiko. Faktor resiko dermatofitosis pada kucing. Faktor pertama adalah anak kucing, karena pada usia muda sistem imunitasnya belum berkembang secara optimal, sehingga lebih rentan terhadap infeksi jamur. Faktor kedua adalah kucing dengan sistem imun rendah, misalnya akibat penyakit, stres, atau kondisi nutrisi yang buruk. Penurunan daya tahan tubuh memudahkan jamur dermatofita berkembang pada kulit. Selanjutnya adalah kucing liar atau semi-liar lebih memiliki resiko tinggi karena sering terpapar lingkungan yang tidak terkontrol serta kontak dengan hewan lain yang kemungkinan terinfeksi. Faktor resiko berikutnya berasal dari lingkungan, terutama lingkungan yang lembab, kepadatan populasi tinggi, dan sanitasi yang buruk. Kondisi-kondisi ini sangat mendukung pertumbuhan dan penyebaran spora jamur. Selain itu, kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi merupakan faktor penting dalam penularan dermatofitosis karena jamur dapat menyebar melalui rambut, kulit, maupun benda yang terkontaminasi. Oleh karena itu, kombinasi faktor individu, lingkungan, dan kontak langsung sangat berperan dalam terjadinya dermatofitosis pada kucing. Selanjutnya adalah diagnosis klinis. Diagnosis klinis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dari anamnesis biasanya diperoleh riwayat kontak dengan hewan lain, terutama kucing terinfeksi, serta kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan jamur. Pada pemeriksaan fisik ditemukan lesi khas berupa alopecia sirkuler, yaitu kerontokan rambut berbentuk lingkaran. Selain itu, sering dijumpai sisik pada permukaan kulit, dan beberapa kasus dapat disertai eritema atau kemerahan. Untuk keluhan gatal atau pruritus umumnya bersifat ringan atau bahkan tidak ada, sehingga dermatofitosis tidak selalu ditandai dengan rasa gatal yang berat.
Lokasi lesi yang paling sering ditemukan adalah pada wajah, telinga, dan ekstremitas. Area-area ini mudah terpapar dan sering menjadi lokasi awal perkembangan infeksi jamur. Berdasarkan kombinasi riwayat, gambaran lesi, dan lokasi khas tersebut, diagnosis klinis dermatofitosis dapat dicurigai. Selanjutnya adalah pemaparan kasus. Contoh kasus terdapat pada kucing domestik jantan dengan usia sekitar 6 bulan. Usia ini termasuk usia muda sehingga kucing masih rentan terhadap infeksi, termasuk infeksi jamur kulit. Keluhan utama adalah kerontokan rambut berbentuk melingkar dengan lokasi lesi pada wajah dan kaki depan. Pola kerontokan rambut yang melingkar merupakan gambaran khas pada kasus dermatofitosis. Lesi tersebut disertai dengan sisik putih yang menunjukkan adanya gangguan pada lapisan kulit, serta pruritus ringan yang sesuai dengan karakteristik dermatofitosis yang umumnya tidak menimbulkan rasa gatal berat. Dari riwayat pemeliharaan, kucing dipelihara secara semiliar sehingga beresiko terpapar lingkungan yang tidak terkontrol. Kucing juga kontak dengan kucing yang lain yang meningkatkan resiko penularan penyakit kulit. Selain itu, tidak adanya perawatan rutin turut menjadi faktor yang mendukung terjadinya kasus ini. Berdasarkan data pasien, keluhan, lesi, dan riwayat tersebut, kasus ini mengarah pada infeksi kulit yang bersifat menular. Kemudian adalah diagnosa banding. Beberapa diagnosa banding yang perlu dipertimbangkan karena memiliki gambaran klinis yang mirip dengan dermatofitosis. Yang pertama adalah skabies. Skabies pada kucing disebabkan oleh tunggal sarcoptes atau notoedres yang biasanya ditandai dengan pruritus berat, pendebalan kulit, serta pembentukan kerak. Berbeda dengan dermatofitosis, skabies umumnya menyebabkan rasa yang sangat gatal dan sangat intens. Kedua adalah alergi kulit. Alergi dapat menimbulkan kerontokan rambut, eritema, dan pruritus. Namun biasanya tidak berbentuk lesi yang melingkar khas. Lesi alergi sering bersifat menyebar dan berhubungan dengan paparan alergen tertentu sebagai pangan atau lingkungan. Selanjutnya adalah diagnosa klinis. Secara klinis, dermatofitosis ditandai dengan kerontokan rambut berbentuk melingkar, kulit kemerahan, bersisik, dan terkadang disertai gatal. Penanganan dimulai dari terapi topikal, yaitu menggunakan shampoo atau salep anti jamur seperti ketoconazole atau miconazole. Terapi ini bertujuan menurunkan jumlah spora jamur di permukaan kulit dan efektif untuk kasus ringan. Pada kasus sedang hingga berat atau bila lesi luas dan tidak membaik, dengan terapi topikal saja digunakan terapi sistematik berupa itraconazole yang relatif aman digunakan pada kucing. Selain pengobatan, manajemen lingkungan sangat penting karena dermatofitosis bersifat zoonosis dan mudah menular. Tindakan yang dilakukan meliputi isolasi kucing, pembersihan dan disinfeksi kandang, pengendalian spora di lingkungan untuk mencegah reinfeksi maupun penularan dari hewan lain ke manusia. Dengan kombinasi terapi yang tepat dan manajemen lingkungan yang baik, dermatofitosis pada kucing dapat dikendalikan secara efektif. Selanjutnya adalah pencegahan. Untuk pencegahan sendiri, beberapa hal yang kita bisa lakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan, pemeriksaan kesehatan rutin, menghindari kontak dengan hewan yang terinfeksi, mencuci tangan apabila memegang hewan, dan risiko zoonosis lebih tinggi pada anak, lansia, dan individu imunokompromis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dermatofitosis adalah penyakit jamur yang umum pada kucing, bersifat zoonosis dan berpotensi menular pada manusia. Diagnosis harus dilakukan secara cepat, terapi dan pencegahan berperan penting, prognosis umumnya baik dengan penanganan yang sesuai. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.